Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Teguh Kuncoro dalam channel YouTube saya, Si Tekun Belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang manajemen keuangan pada usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro kecil dan menengah biasanya memiliki kelemahan dalam aspek pengelolaan keuangannya. Beberapa kelemahan UMKM dalam pengelolaan keuangannya diantaranya adalah: 1. Tidak ada pencatatan aktivitas keuangan. Biasanya pelaku UMKM hanya mengandalkan ingatan saja dalam pencatatan aktivitas keuangannya. Yang kedua adalah pengelolaan keuangan perusahaan yang sering dicampur adukan dengan keuangan individunya. Jadi dia belum terpisah pencatatan keuangannya. Tidak dilakukan evaluasi kondisi usaha sehingga tidak diketahui tingkat perkembangan dari usaha tersebut. Untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tersebut, maka penting bagi UMKM untuk melakukan pembukuan atau mencatat akuntansi dari perusahaannya. Pembukuan akuntansi itu apa sih? Pembukuan akuntansi adalah kegiatan yang terdiri dari pencatatan, pelaporan, kemudian analisis kondisi usaha yang dilakukan secara tertib, teratur, kronologis, dan sistematis. Lalu mengapa sih penting untuk UMKM melakukan pembukuan akuntansi? Pembukuan akuntansi ini nantinya dapat digunakan sebagai laporan atau data yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan informasi untuk pengambilan keputusan perusahaan, kemudian bahan informasi untuk perkembangan usaha perusahaan, kemudian informasi untuk calon investor, kemudian laporan keuangan tersebut juga dapat digunakan sebagai sarana pemisah harta perusahaan dengan harta pribadi dari pemilik. Selanjutnya, setelah dapat dilakukan pembukuan dengan baik, barulah dapat kita lakukan pengelolaan atau analisis tentang manajemen keuangan dari usaha mikro kecil dan menengah. Jadi apa sih manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan dalam usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan atau funding, beserta cara untuk menggunakan dana tersebut secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian framework manajemen keuangan dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi intinya fungsi dari manajemen keuangan itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama fungsi funding, kemudian yang kedua adalah fungsi investment. Fungsi funding ini adalah fungsi bagaimana perusahaan mencari sumber pendanaannya. Bisa dari sumber pendanaan internal ataupun pendanaan eksternal. Kemudian setelah perusahaan mendapatkan dana, selanjutnya adalah fungsi dari investment. Jadi bagaimana perusahaan menginvestasikan modal yang diperolehnya itu ke dalam bentuk investasi baik berupa jangka panjang atau jangka pendek. Jadi manajemen keuangan itu sangat terkait dengan modal usaha. Nah, modal usaha itu adalah modal dalam bentuk uang yang dibutuhkan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya prainvestasi, biaya pengurusan izin, biaya riset, biaya membuat feasibility study, biaya investasi, biaya pembelian aktiva tetap, bahkan untuk modal kerja. Manfaat modal usaha adalah pertama untuk mempermudah pendirian perusahaan baru. Jadi semakin banyak modal usaha yang dipunyai oleh seorang pengusaha tentu akan sangat mempermudah seorang pengusaha dalam pendirian perusahaan baru. Kemudian yang kedua adalah membantu perkembangan perusahaan. Nah, jadi ketika kita ingin berinvestasi kemudian mengembangkan usaha, dengan adanya modal usaha kita akan sangat terbantu untuk bisa berkembang lebih jauh lagi. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan investasi. Jadi jika kita ingin meningkatkan investasi dari usaha kita yang sudah ada, misalkan membuat cabang atau menambah outlet, kita bisa memanfaatkan modal usaha untuk meningkatkan investasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah memperlancar alih teknologi. Jadi misalnya kita ingin beralih dari satu teknologi lama ke teknologi baru yang lebih mutakhir, ini akan sangat terbantu dengan adanya modal usaha yang mencukupi perusahaan. Sumber pendanaan ini terbagi menjadi internal dan eksternal, jadi ada sumber pendanaan yang berasal dari dalam, kemudian ada juga sumber pendanaan yang berasal dari luar. Nah, sumber pendanaan yang berasal dari dalam atau internal ini biasanya berupa laba perusahaan atau lebih dikenal dengan laba yang titian. Jadi misalkan perusahaan memperoleh laba, kadang ada laba yang disisihkan untuk diinvestasikan kembali. Nah, ini bisa menjadi sumber pendanaan bagi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah sumber eksternal. Nah, sumber eksternal ini dibagi menjadi tiga. Jadi ada trade credit, kemudian ada equity atau ekuitas, kemudian yang ketiga ada debt atau utang. Trade credit ini bisa berupa pendanaan jangka pendek yang diperoleh dari supplier kita. Misalkan kita membeli barang dagangan kita secara kredit. Nah, biasanya ketika kita melakukan pembelian secara kredit, ini merupakan sumber pendanaan secara jangka pendek yang dapat kita peroleh dari supplier kita. Sumber pendanaan yang kedua adalah berupa ekuitas. Nah, kalau ekuitas ini berarti sumber pendanaan di mana kita menjual kepemilikan saham kita atau kepemilikan perusahaan kita kepada investor untuk mendapatkan dana untuk bisa diinvestasikan ke dalam perusahaan.
Kemudian yang ketiga adalah dengan melakukan utang atau kita meminjam dana dari pihak eksternal atau pihak luar dengan kita memberikan timbal hasil berupa pembayaran bunga dan pokoknya seperti itu. Nah, utang ini bisa dari berbagai macam institusi, misalkan dari venture capital, bisa utang bank, koperasi, dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah tadi kita mengetahui berbagai sumber pendanaan yang dapat kita manfaatkan untuk mencari pendanaan, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan dana yang kita dapat untuk kegiatan investasi. Nah, investasi tadi dibagi menjadi dua, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek atau investasi pada modal kerja. Pertama kita akan membahas tentang investasi pada jangka panjang atau modal investasi. Modal investasi adalah dana yang digunakan untuk membiayai keperluan jangka panjang dari perusahaan dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi, biasanya dalam bentuk seperti menyewa atau membeli aktiva seperti menyewa tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, dan lain sebagainya. Untuk menganalisis layak tidaknya investasi, ada beberapa metode yang sering digunakan untuk menganalisis kelayakan investasi. Nah, di antaranya ada satu, Net Present Value atau NPV, kemudian ada Internal Rate of Return atau IRR, kemudian yang ketiga ada Payback Period. Oke, kita bahas satu per satu. Pertama adalah Net Present Value. Nah, kelayakan investasi dengan menggunakan metode Net Present Value atau NPV dinilai dari keuntungan bersih yang diperoleh di akhir pengerjaan suatu proyek atau investasi. Nah, keuntungan bersih tersebut dihitung dari selisih nilai sekarang investasi dengan aliran kas bersih yang diharapkan dari proyek tersebut atau investasi di masa yang akan datang pada periode yang telah ditentukan. Investasi dikatakan layak jika dia mempunyai nilai NPV yang positif. Nah, rumus penghitungan NPV dapat dilihat pada rumus berikut, di mana NPV merupakan net present value-nya, kemudian IO ini merupakan initial outlay atau modal investasi awalnya, kemudian FCF ini merupakan free cash flow atau cash flow yang diharapkan akan peroleh perusahaan pada periode yang diharapkan. Kemudian WACC atau Weighted Average Cost of Capital merupakan biaya modal tertimbang. Ini merupakan biaya modal atau tingkat pengembalian yang diharapkan dari investor terhadap investasi tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada contoh soal berikut. Jadi misalkan manajemen perusahaan XYZ ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Harga mesin produksi yang baru tersebut adalah 150 juta, kemudian biaya modalnya atau WACC-nya tadi 12% per tahun. Nah, arus kas yang masuk diestimasikan sekitar 50 juta per tahunnya selama 5 tahun. Nah, bagaimana cara kita menghitung kelayakan dari investasi berikut? Jadi kita masukkan ke dalam rumus berikut. Di sini bisa kita masukkan initial outlay atau modal awalnya tadi 150 juta. Kemudian cash flow-nya per tahunnya tadi 50 juta selama 5 tahun. Kemudian kita juga masukkan biaya modalnya sebesar 12%. Nah, jadi kita peroleh perhitungan nilai NPV-nya sebesar 30,24 juta. Jadi karena nilai NPV-nya positif, maka dapat disimpulkan bahwa investasi ini layak untuk dilaksanakan. Metode yang kedua adalah Internal Rate of Return atau IRR. IRR ini sebenarnya sama dengan NPV, bedanya adalah kalau NPV tadi dalam bentuk nilai nominalnya, sedangkan IRR ini adalah dalam bentuk persennya. Jadi secara lebih gampangnya, IRR ini merupakan berapa sih biaya modal jika NPV-nya sama dengan 0. Untuk menentukan suatu investasi layak atau tidak dapat dilihat dengan membandingkan antara nilai IRR-nya dengan biaya modal aktual yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, misalkan IRR-nya lebih dari tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh perusahaan, maka proyek tersebut akan diterima. Tetapi misalkan IRR-nya kurang dari tingkat keuntungan yang disyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Nah, untuk menghitung IRR dapat dilihat pada rumus berikut. Untuk lebih jelasnya, misalkan kita kerjakan soal yang tadi, sekarang kita ingin menghitung IRR-nya, jadi kita anggap tadi biaya modalnya tidak ada. Nah, jadi initial outlay-nya tadi 150 juta, kemudian cash flow-nya 50 juta selama 5 tahun, dan kita ingin mencari IRR-nya berapa. Nah, di sini kita NPV-nya sama dengan 0, sehingga ditemukan IRR-nya sebesar 20%. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa IRR-nya sebesar 20% itu lebih tinggi dari tingkat keuntungan yang disyaratkan, yaitu 12% tadi, sehingga proyek tersebut dinyatakan layak atau diterima. Kemudian yang ketiga adalah payback period. Nah, jadi jika sebelumnya NPV menghitung nilai nominal, kemudian IRR menghitung dalam bentuk presentasi, payback period ini adalah kita menghitung suatu investasi berdasarkan waktu atau kecepatan pengembalian investasinya.
Nah, oleh sebab itu semakin cepat pengembalian investasi atau semakin pendek payback periodnya, maka investasi itu akan semakin baik. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada contoh berikut. Jadi misalkan suatu investasi dia modal awalnya 250 juta, kemudian cash flow-nya dari tahun pertama sampai tahun kelima dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi pada tahun pertama cash flow-nya sebesar 50 juta, tahun kedua 75 juta, tahun ketiga 100 juta, keempat dan kelima juga 100 juta. Kemudian berapa payback periodnya? Jadi dapat kita lihat bahwa payback periodnya sama dengan 3 tahun 4 bulan. Cara menghitungnya adalah dengan kita melakukan akumulasi dari cash flow per tahunnya. Jadi misalkan tahun pertama kita menghasilkan 50 juta. Berarti kemudian tahun kedua 75 juta. Jadi akumulasinya adalah 125 juta. Kemudian tahun ketiga 100 juta. Jadi akumulasinya dari tahun 1 sampai 3 adalah sudah 225 juta. Kemudian untuk mengembalikan modalnya berarti kurang 25 juta lagi, ini akan dikembalikan pada tahun keempat. Jadi karena tahun keempat cuma 25 juta dibagi dengan 100 kemudian dikalikan dengan 12 bulan, makanya diperolehlah 4 bulan. Jadi payback periodnya sama dengan 3 tahun 4 bulan. Berikutnya adalah investasi pada aset jangka pendek atau investasi pada modal kerja. Nah, modal kerja adalah keseluruhan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Nah, biasanya ini digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi atau mempunyai manfaat hanya sekali saja. Sebelum menentukan modal kerja, ada beberapa hal yang perlu ditentukan. Pertama adalah dengan menentukan harga jual. Nah, harga jual adalah sejumlah moneter yang dibebankan oleh perusahaan terhadap pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual. Pada prinsipnya, harga jual itu harus menutupi biaya penuh ditambah dengan laba wajar untuk perusahaan. Nah, atau dengan kata lain, harga jual sama dengan HPP ditambah dengan persentase dari laba yang diinginkan oleh perusahaan. Berikut adalah beberapa langkah-langkah dalam menetapkan harga jual. Pertama adalah selidiki dulu harga pasar produk sejenis melalui riset pasar. Kita bisa melakukan benchmark terhadap harga produk sejenis dari perusahaan lain yang mungkin produknya sama. Kemudian yang kedua adalah pastikan luas pasar, segmen pasar, dan volume penjualan yang realistis. Kemudian yang ketiga, kita harus menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan atau seluruh HPP-nya tadi. Kemudian keempat, kita bisa menghitung tingkat penjualan yang menjamin titik impas atau break-even point pada harga pasar yang berlaku. Kemudian yang kelima adalah kita menentukan harga jual untuk produk kita tersebut. Jadi pengusaha harus mengetahui tentang apa atau berapa harga pokok dari produk yang dijualnya. Jadi harga pokok penjualan atau cost of goods sold adalah seluruh biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang dijual. Nah, dalam penghitungan HPP ini biasanya diperhitungkan mencakup biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada juga biaya-biaya overhead. Nah, secara garis besar biaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap adalah semua biaya yang pengeluarannya bersifat tetap, dia tidak dipengaruhi oleh besarnya kuantitas barang yang diproduksi. Nah, misalkan dia gaji, sewa pemeliharaan, penyusutan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost. Nah, biaya variabel adalah semua biaya yang jumlah pengeluarannya selalu berubah-ubah sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Misalkan jumlah bahan baku, biaya tenaga kerja, kemudian biaya overhead seperti listrik, air, telepon, dan lain sebagainya. Nah, langkah selanjutnya adalah dengan menentukan break-even point atau titik impas. Nah, break-even point adalah suatu keadaan di mana pada tingkat tertentu perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun mengalami kerugian atau total penjualannya sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Nah, untuk menghitung break-even point dapat dilihat pada rumus berikut. Jadi, dia rumusnya diturunkan dari total revenue sama dengan total cost, di mana total revenue sama dengan harga dikali kuantitas atau P dikali Q, kemudian total cost sama dengan total variable cost ditambah dengan total fixed cost-nya. Sehingga diperoleh jumlah unit atau Q-nya sama dengan total fixed cost dibagi dengan harga dikurangi dengan variable cost. Nah, kemudian mengapa sih penting untuk menghitung BEP atau break-even point? Nah, BEP atau break-even point ini sangat berguna untuk pertama menetapkan penjualan minimalnya. Jadi berapa penjualan minimal yang harus dicapai oleh perusahaan untuk setidak-tidaknya dia balik modal. Nah, kemudian yang kedua adalah mengendalikan biaya. Kemudian
Yang ketiga adalah merencanakan kebutuhan dana. Jadi misalkan BIP-nya sulit dicapai sehingga dia membutuhkan biaya promosi tambahan. Jadi dengan menambahkan biaya, dia juga harus bisa menentukan berapa jumlah unit yang harus ditambahkan untuk dijual. Nah, berikut adalah contoh penghitungan dari break-even point. Jadi misalkan PT XYZ memproduksi smartphone dengan harga jual per unitnya 5 juta rupiah. Kemudian total biaya tetapnya sebesar 1 miliar. Kemudian biaya variabel per unitnya sebesar 3 juta rupiah. Nah, jumlah smartphone yang diproduksi untuk mencapai BIP itu berapa sih? Nah, jadi dapat kita masukkan ke dalam rumus berikut. Jadi diketahui tadi total fixed cost-nya 1 miliar, kemudian harganya 5 juta, kemudian variable cost-nya 3 juta. Jadi setelah kita masukkan dapat dihitung bahwa jumlah unit yang diproduksi sehingga perusahaan dapat BIP adalah 500 unit. Nah, kemudian untuk menganalisis kinerja keuangan suatu usaha atau perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio. Nah, analisis rasio ini meliputi pertama ada profitabilitas, kemudian kedua ada rasio aktivitas, kemudian yang ketiga likuiditas, kemudian yang keempat adalah rasio struktur modal. Nah, rasio profitabilitas adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan dari suatu usaha atau seberapa profitable sih perusahaan tersebut. Beberapa analisis rasio yang dapat digunakan adalah diantaranya pertama ada margin laba bersih atau net profit margin ratio, kemudian ada return on asset, kemudian ada return on equity, kemudian ada return on investment. Penghitungan untuk rasio-rasio tersebut bisa dilihat pada gambar berikut. Jadi untuk menghitung net profit margin dapat dihitung dengan membagi antara laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan dikali 100%. Kemudian return on asset dihitung dengan laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100%. Nah, return on equity dihitung dengan membagi antara laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham dikali 100%. Kemudian untuk return on investment dilakukan dengan cara laba atas investasi dikurangi dengan investasi awal dibagi dengan investasinya. Kemudian dikali dengan 100%. Nah, selanjutnya adalah rasio aktivitas. Jadi rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja dari aset-aset perusahaan. Biasanya digunakan untuk mengukur rasio aktivitas ini merupakan rasio total asset turnover atau perputaran aktiva. Dia dihitung dengan cara membagi antara penjualan dengan total aktiva. Kemudian yang kedua ada rasio perputaran modal kerja. Dia dihitung dengan membagi antara penjualan dengan modal kerja bersih atau net working capital. Kemudian yang ketiga ada rasio perputaran aktiva tetap, dia dihitung dengan membagi antara penjualan dengan aktiva tetap. Nah, kemudian yang ketiga adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa liquid sih suatu perusahaan atau seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Nah, beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan diantaranya rasio lancar atau current ratio, kemudian ada rasio cepat atau quick ratio, kemudian ada cash ratio. Nah, untuk menghitung current ratio dilakukan perhitungannya dengan membagi antara total aset lancar dibagi dengan total liabilitas lancar dikalikan 100%. Quick asset atau quick ratio dihitung dengan total aset lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan total liabilitas lancar dikali dengan 100%. Kemudian untuk cash ratio, jadi dia menghitung kas saja atau setara kas. Kemudian dia dibagi dengan total liabilitas lancar dari perusahaan dikali dengan 100%. Nah, kemudian yang terakhir adalah rasio struktur modal. Jadi rasio struktur modal ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau menghitung struktur modal perusahaan. Jadi dari semua aktiva yang dimiliki perusahaan, pendanaannya itu strukturnya seperti apa? Apakah dia lebih banyak dibiayai dengan hutang atau lebih banyak dibiayai dengan modal sendiri atau ekuitas? Nah, untuk mengukur struktur modal ini ada beberapa rasio yang biasa digunakan. Pertama ada debt to equity ratio, dia menghitungnya yaitu dengan cara membagi antara total liabilitas jangka panjang dibagi dengan total modal sendiri atau total ekuitas. Kemudian yang kedua ada debt to asset ratio, dia bisa dihitung dengan cara membagi antara total liabilitas jangka panjang dengan total aset dari perusahaan. Oke, untuk lebih mudahnya kita lihat contoh berikut. Jadi dilihat di samping pada laporan proses keuangan dan laporan laba rugi, jadi dapat diketahui bahwa suatu perusahaan memiliki total aktiva sebesar 305 juta rupiah dengan aktiva lancarnya sebesar 55 juta rupiah, kemudian aktiva tetapnya sebesar 250 juta rupiah. Nah, kemudian total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 305 juta rupiah dengan proporsi 225 juta rupiah dari modal sendiri atau ekuitas, kemudian 50 juta berasal dari utang jangka panjang
term, kemudian 30 juta merupakan utang jangka pendek. Nah, kemudian untuk laporan laba rugi perusahaannya, diketahui perusahaan mempunyai penjualan sebesar 300 juta rupiah, kemudian HPP-nya 150 juta, biaya operasionalnya 60 juta rupiah, kemudian depresiasinya 5 juta, diperoleh EBIT-nya sebesar 85 juta rupiah, kemudian bunga banknya sebesar 50 juta, kemudian diperoleh EBT-nya sebesar 80 juta, kemudian pajaknya sebesar 24 juta rupiah sehingga diperoleh laba bersih sebesar 56 juta rupiah. Nah, jadi setelah kita lakukan penghitungan analisis rasio dari sisi profitabilitas, kemudian aktivitas, kemudian likuiditas dan struktur modal, dapat kita lihat pada tabel berikut. Jadi diperoleh nilai net profit marginnya sebesar 19%. Kemudian return on asset rasionya sebesar 18%, kemudian return on equity ratio-nya sebesar 25%. Nah, jika kita lihat dari ROA dan ROE-nya, nah ini cukup baik. Nah, namun jika kita lihat pada net profit margin-nya yang sebesar 19%, mungkin ini cukup rendah sehingga mungkin bisa lebih diminimalisir biaya-biaya seperti biaya HPP dan biaya operasionalnya sehingga laba bersihnya bisa lebih naik lagi. Nah, kemudian jika kita lihat rasio perputaran modal kerjanya sebesar 12, kemudian rasio perputaran aktiva tetapnya sebesar 1,2, jadi dapat dilihat bahwa kemudian dari rasio perputaran modal kerjanya dapat dilihat bahwa dari setiap modal kerja bersihnya dia bisa menghasilkan 12 rupiah penjualan. Kemudian dari rasio perputaran aktiva tetapnya dapat dilihat bahwa dari setiap aktiva tetapnya dia bisa memperoleh 1,2 rupiah penjualan. Nah, jadi dapat dilihat bahwa perusahaan ini masih belum maksimal dalam memanfaatkan aktiva tetapnya sehingga dapat diperoleh terdapat perbedaan antara rasio perputaran modal kerja dengan rasio perputaran aktiva tetap yang cukup signifikan. Kemudian yang ketiga kita lihat rasio likuiditasnya, yaitu dengan melihat current ratio, quick ratio, dan cash ratio-nya. Jadi current ratio-nya sebesar 183%, jadi perusahaan cukup liquid. Kemudian current rasionya juga 83%, kemudian cash rasionya 17%. Jadi misalkan kita lihat dari cash ratio dan quick rasionya, dapat dilihat bahwa cash rasionya cukup kecil yaitu 17%, sehingga hal ini mengisyaratkan bahwa mungkin manajemen piutang dari perusahaan kurang bagus sehingga banyak piutang yang belum tertagih sehingga cashnya menjadi kecil. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita lihat struktur modalnya yaitu dengan melihat debt to equity ratio dan debt to asset ratio. Nah, nilainya cukup kecil yaitu debt to equity ratio-nya sebesar 0,22, kemudian debt to asset ratio-nya sebesar 0,16. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa perusahaan masih sangat minim dalam menggunakan utang dari pihak eksternal. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa perusahaan masih sangat menggantungkan terhadap modal sendiri atau ekuitas dari perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen keuangan pada usaha mikro kecil dan menengah. Terima kasih.